Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dan teman saya Triwidia Surti. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang desain materi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pengertian desain materi pembelajaran. Ada beberapa pengertian tentang desain pembelajaran menurut para ahli. Pada buku Hamzah Uno yang dikutip dari para ahli mengatakan beberapa pendapat tentang pengertian desain pembelajaran, yaitu menurut Cunningham dan Stephen. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, Hamzah Uno memberikan kesimpulan bahwa desain yaitu suatu cara memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Desain materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar kompetensi setiap mata pelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Merancang dan mengorganisasikan materi pembelajaran. Untuk mendesain materi, langkah pertama sebelum seorang guru memulai mendesain materi-materi pembelajaran dalam bentuk apapun adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan mata pelajaran yang hendak diajarkan. Adapun aspek-aspek dalam mendesain materi pembelajaran adalah, yaitu yang pertama, ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, nilai, dan keterampilan. Dalam merancang materi pembelajaran, terdapat beberapa kriteria khusus yang dipahami oleh guru, yaitu yang pertama, terdapat strategi belajar mengajar, yang kedua, sesuai dengan kriteria tujuan instruksional, yang ketiga, materi pelajaran supaya menjabar, yang keempat, relevan dalam kebutuhan siswa, yang kelima, kesesuaian dengan kondisi masyarakat, yang keenam, ada materi pelajaran mengandung segi-segi etik, yang ketujuh, materi pelajaran disusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Kriteria pemilihan materi pembelajaran. Materi pembelajaran berada dalam ruang lingkup isi kurikulum. Karena itu, pemilihan materi pelajaran tentu saja harus sejalan dengan ukuran-ukuran yang digunakan untuk memilih isi kurikulum bidang studi bersangkutan. Secara garis besar, kriteria pemilihan materi pembelajaran: yang pertama, ada kriteria tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran supaya menjabar, yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa, yang keempat, sesuai dengan kondisi masyarakat, yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik, yang keenam, materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis, yang ketujuh, ada materi pembelajaran bersumber dari buku yang baku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya Triwidia Surti. Selanjutnya, manfaat dan peranan menyusun materi pembelajaran. Manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru jika mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dan menulis bahan ajar. Yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada guru. Selanjutnya, peranan bahan ajar. Yang A, mencerminkan suatu sudut pandang yang tajam dan inovatif mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan ajar yang disajikan. Yang B, menyajikan suatu sumber pokok masalah yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik.
Yang C. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap. Yang D. Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi peserta didik. Yang E. Menjadi penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Yang F. Menyajikan bahan atau sarana, evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. Selanjutnya, mendesain materi pembelajaran. Yang A. Pengumpulan informasi sebelum seorang guru memulai pelajarannya di minggu pertama hari sekolah atau di dalam kelas. Tentu ia melakukan persiapan-persiapan dalam beberapa aspek desain mata kuliah atau mata pelajaran. Persiapan ini dapat dikatakan sebagai satu usaha pembuktian akuntabilitas profesional. Pembelajaran seorang guru kepada siswa yang telah memberikan kepercayaan kepada madrasahnya. Paling tidak ada 4 elemen yang harus dipersiapkan seorang guru dalam mendesain satu mata pelajaran, yaitu yang pertama ada elemen materi-materi mata pelajaran, yang kedua elemen kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar, yang ketiga ada elemen strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, yang keempat elemen evaluasi pembelajaran. B. Peta konsep merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep yang mewakili pembelajaran. Peta konsep juga diartikan tampilan dari sebuah gambar atau bagan tentang konsep-konsep materi yang tersusun sesuai dengan tabiat ilmu pengetahuan itu sendiri. Mengindahkan urutan atau sekuensi topik bahasan yang diinginkan. Langkah-langkah membuat peta konsep: yang pertama ada brainstorming atau curah gagasan. Yang kedua, menentukan 8-12 konsep topik besar, mayor, atau utama. Yang ketiga, menulis dan menyusun konsep-konsep dalam suatu bentuk gambar. Yang keempat, menghubungkan konsep-konsep dengan garis. Yang kelima, memberikan label di atas garis panah. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Prinsip relevansi artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Prinsip konsistensi artinya keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup, memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Yang A. Identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum mengembangkan materi pembelajaran, terlebih dahulu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotor, atau afektif. Yang B. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajaran. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotorik terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Misalnya tulisan tangan, mengetik, berenang,
mengoperasikan komputer, mengoperasikan mesin, dan sebagainya. Materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Sebab setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.